Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat semuanya sahabat-sahabat yang ada di rumah? Mudah-mudahan tetap semangat dalam mencari ilmu dan belajar secara online. Baik, bagaimana sih saat kita membaca buku atau membaca koran atau membaca artikel apapun itu, kita itu ingin cepat-cepat tahu apa sih inti dari pembahasan ini? Apa sih maksud dari pembahasan ini? Apa sih maksud dari teks-teks ini? Kita pengen cepat-cepat tahu, apalagi bagi teman-teman yang tidak ada waktu untuk membaca tapi ingin mengetahui apa sih isi dari teks tersebut atau artikel tersebut atau majalah tersebut atau buku-buku bacaan lain. Nah, kali ini kita akan membagi tips bagaimana cara untuk memahami itu semuanya yang berhubungan dengan kalimat utama dan ide pokok. Let's join. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai kalimat utama dan ide pokok. Yang setahu kalian, kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah kalimat yang paling utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi pokok pikiran utama dalam paragraf. Ya, tapi kalimat utama itu tidak semerta-merta ada di utama atau di awal kalimat, tapi kalimat utama itu ada di tiga tempat. Ya, tiga tempat. Kita bagi menjadi A, ada di awal kalimat, B, belakang kalimat, dan C, itu campuran awal dan belakang. Nah, seperti itu. Bagaimana sih kita untuk melihat atau ingin mengetahui kalimat utama yang ada di awal kalimat? Gampang, ciri-cirinya kita lihat di kalimat keduanya. Di kalimat kedua itu biasanya ada repetisi, ada pengulangan atau ada rujukan. Nah, ciri-cirinya itu ada ini, itu, tersebut, iya, mereka, nya. Nah, itu ada di awal kalimat. Kalau ada di kalimat kedua itu ada kata repetisi atau pengulangan, fix. Berarti kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, gampang kan? Kemudian kalau kalimat utama itu ada di belakang, kalau kalimat utama itu ada di belakang, bagaimana? Ciri-cirinya itu kalimat tersebut itu menjadi simpulan. Itu terdapat simpulan. Ciri-cirinya juga itu seperti diawali oleh karena itu, oleh sebab itu, hal itu, dengan demikian, oleh karenanya, jadi, sampai bahkan itu adalah menjadi kunci kalau kalimat utama itu ada di akhir kalimat. Nah, kemudian campuran. Nah, itu berarti ada di yang awal dan yang belakang. Baik, kita kasih contoh kalimat utama yang ada di awal kalimat. Bayam salah satu sayuran yang banyak mengandung zat besi. Bayam biasanya ditanam untuk dikonsumsi daunnya. Tumbuhan ini berasal dari Amerika. Nama Latin dari bayam adalah Amaranthus sp. Kita lihat kalimat utama di awal. Kita fokus pada kalimat utama yang terdapat pada kalimatnya yang ada di awal. Ya, seperti tadi kita lihat di kalimat keduanya ada kata rujukan tidak? Ada kata repetisi tidak? Ada kata ulangan tidak? Di kalimat kedua itu ada kata bayam biasanya ditanam. Bayam biasanya. Bayam di kalimat pertama itu ada kata bayam. Nah, membahas mengenai bayam, kemudian biasanya nya itu merujuk ke bayam tadi. Oke, bisa dipahami? Nah, itu adalah contoh kalimat utama yang terdapat di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah contoh kalimat utama yang ada di belakang kalimat. Contohnya seperti ini. Selama Mei 2010 ini, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana itu digunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Setelah itu, bahan-bahan tersebut mereka bagikan ke berbagai panti asuhan.
Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Kita lihat dari teks pertama. Selama Mei 2010 ini Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana itu, kita balik lagi ya. Dana itu digunakan untuk membeli bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan dan lain-lain. Setelah itu, nah ini adalah suatu penjelasan. Kemudian inti dari topik pembahasan adalah Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Nah, ini adalah kalimat utama yang ada pada belakang kalimat. Kalimat utama, tapi kalimatnya terdapat di belakang kalimat. Baik, kalau campuran silakan nanti dicari sendiri di Google atau di YouTube di pembelajaran bahasa Indonesia mengenai kalimat utama. Next, kita menuju ke ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi inti dari tema. Nah, ide pokok adalah ide, gagasan yang menjadi tema dalam satu pembahasan. Fokus, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi tema dalam satu pembahasan. Jadi begini, nanti yang akan ditanya tulisan-tulisan ini itu membahas mengenai apa sih? Nah, itulah yang disebut dengan ide pokok. Nama lain dari ide pokok biar nggak keder nih ya. Ide pokok itu ada gagasan pokok, ada gagasan utama, ada ide pokok, ada kalimat pokok, ada pokok pikiran. Jadi nggak perlu diambil pusing, istilah-istilah itu sama. Kalau kalian menemukan teks-teks atau soal-soal mengenai ide pokok atau kalimat pokok, fix sama semuanya dengan ide pokok. Baik pokok pikiran, gagasan pokok, kalimat pokok, ide pokok, itu semuanya sama. Bagaimana sih kita cara untuk menemukan ide pokok? Ada 4 pilihan yang akan kita gunakan di video ini. Pertama, ambil langsung kalimat utamanya. Yang kedua, kita bisa mengurangi kata dalam satu kalimat yang ada di kalimat utama. Kemudian yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Dibolak-balik dah pokoknya. Kalau misalkan kalimatnya nah kita bisa bolak-balik tuh. Yang penting intinya ada di kalimat utama sesuai dengan SPO. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa menyimpulkan isi paragraf. Nah, itu banyak banget ya. Itu kayaknya kita harus baca. Intinya itu membahas mengenai apa? Nah, itu kita menyimpulkan di sana. Baik. Kita contoh lagi nih ke kalimat utama tadi. Yang bayam salah satu sayuran yang banyak mengandung zat besi. Baik, kita mencari ide pokoknya. Bayam salah satu sayuran yang banyak mengandung zat besi. Itu adalah kalimat utamanya. Kemudian tadi kan ada 4 tuh, ada 4 ide pokok. Kita bisa ambil langsung kalimat utama. Fix. Kalimat utama itu juga bisa digunakan untuk menjadi ide pokok. Nah, kemudian kita bisa mengurangi kata dalam kalimat utama. Misalkan bayam salah satu sayuran yang banyak mengandung zat besi. Kita bisa kurangi nih dari kata ini. Contoh, bayam sayuran yang banyak mengandung zat besi. Bisa kita kurangi. Itu bisa menjadi ide pokok. Kemudian yang ketiga, kita bolak-balik nih. Kita bolak-balik, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, misalkan bayam salah satu sayuran yang banyak mengandung zat besi. Oke, kita balik lagi. Sayuran yang mengandung zat besi adalah bayam salah satunya. Kita bisa seperti itu. Kemudian menyimpulkan, kalau menyimpulkan kan kita pasti harus membaca semuanya. Dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat, kita itu harus menyimpulkan semuanya apa sih inti dari pembahasan di paragraf tersebut. Begitu mudah dan begitu simpel pembahasan pada video kali ini, bagaimana mencari yang namanya kalimat utama dan bagaimana mencari ide pokok. Baik teman-teman, terima kasih. Kalau dirasa video ini bermanfaat buat kalian, mohon untuk di-share sebanyak-banyaknya biar manfaat itu juga bisa mengalir buat kita semuanya, saya dan kalian semuanya. Kemudian
Jangan lupa kalau yang belum subscribe, jangan lupa tuh subscribe. Kalau ada sebuah pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian pada video pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.